teringat peribahasa Sunda yang sering sekali almarhum kakek saya katakan ke saya. Jadi, kudu sebeh memeh dahar, kudu nepi memeh indit. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galus Siswana Official. Dan kembali di video ini saya ingin membagikan tips agar sahabat-sahabat lekas sehat kembali, normal kembali dari segala macam gangguan kesehatan pikiran ataupun gangguan kesehatan fisik gitu ya. Dan yang belum pernah mengalami gangguan pikiran, tepatnya kecemasan berlebih, trauma ataupun depresi ataupun yang lainnya, itu saya harapkan tidak pernah, saya harapkan jangan sampai. Oleh karena itu ini video yang tepat. Ketika video ini bermanfaat, mohon di subscribe, like, share, dan komen. Ketika video ini tidak bermanfaat, jangan subscribe, jangan komen, jangan di share gitu ya. Ketika kita ingin sembuh dari segala macam gangguan pikiran, entah itu depresi, entah itu psikosomatis, anxiety disorder, ataupun post traumatic stress disorder, yang harus pertama kita lakukan merubah pola hidup, merubah pola pikir kita. Apapun metode penyembuhannya, entah itu melalui obat, entah itu melalui terapi, ketika kita tidak mencoba merubah pola pikir dan pola hidup kita, maka semuanya akan sia-sia. Gitu. Ketika kita sudah melakukan terapi obat, terapi pikiran menggunakan hipnoterapi, tapi tidak merubah pola hidup, pola pikir kita dengan pola-pola yang baru, maka tidak akan ada hasilnya. Oleh karena itu mulai hari ini belajarlah merubah pola hidup yang sebelumnya kurang tepat, belajarlah merubah pola pikir yang sebelumnya kurang tepat. Misalkan kita sering sekali begadang, kita sering sekali lupa beristirahat, kita sering sekali lupa memberikan diri kita ini kesenangan, kebahagiaan pribadi gitu. Misalkan liburan ataupun bersama dengan orang-orang terkasih, berkumpul, berbahagia, ataupun kita sering sekali dulunya mengucapkan hal-hal yang negatif sehingga menjadi afirmasi dan menjadi program terinstal di bawah sadar kita. Tidak kita sadari, hal itu menjadi diri kita yang penuh dengan hal-hal negatif gitu. Oleh karena itu mulai hari ini rubahlah. Ketika sahabat ingin merubah pola hidup, ketika sahabat ingin merubah pola pikir, ingin sembuh dari segala macam gangguan pikiran ataupun gangguan kesehatan lainnya, yang harus sahabat lakukan, rubah pola hidup, rubah pola pikir, dan biasakan diri untuk menjaga performa tubuh kita dengan berolahraga. Biasakan diri untuk menjaga pola pikir kita dengan mengucapkan hal-hal yang baik atau afirmasi-afirmasi yang positif agar terinstal di bawah sadar kita menjadi program yang lebih baik dan positif untuk diri kita secara terus-menerus dan berulang-ulang gitu. Apapun gangguannya, entah itu trauma, entah itu kecemasan berlebih, pasti sebelumnya ada yang salah dengan program-program yang kita install sebelumnya. Karena kita hidup itu hanya perkara data dan kebiasaan. Data yang akan menjadi suatu kebiasaan. Gitu, seperti halnya ketika kita sudah biasa makan nasi gitu. Dari kita lahir kita dikasih makan nasi sampai saat ini, ketika kita mencoba mengganti makanan pokok nasi menggunakan sagu, menggunakan tepung, ya mungkin kita tidak akan nyaman kecuali kita sudah mau membiasakan diri kita. Termasuk pola pikir kita juga. Ketika kita mau merubah pola pikir kita, menginstal hal-hal yang lebih baik dan positif melalui afirmasi atau ucapan positif yang sering kita ucapkan, maka semuanya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika kita ingin bertindak, berhati-hatilah ketika kita ingin berucap. Artinya kita harus benar-benar ketika ingin bertindak, harus tahu resikonya, harus tahu tindakan kita ini baik untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Harus tahu ketika kita ingin berucap, apakah ucapan kita akan menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu mulai hari ini belajarlah merubah pola hidup dan pola pikir kita menjadi
pola-pola yang lebih baik dan positif, agar menerap terinstal di bawah sadar kita menjadi suatu kebiasaan untuk kita. Yang dulunya ketika sehat gitu ya, sebelum mengalami gangguan kesehatan apapun, entah itu kesehatan fisik, entah itu kesehatan pikiran, tidur atau sering sekali begadang, jam 2, jam 3 baru tidur, bangun-bangun jam 10 siang, jam 11 siang gitu, badan pegal-pegal gitu. Nah sekarang kita mulai untuk merubahnya. Yang dulu mungkin sering sekali kita berucap atau berkata-kata yang negatif, cenderung merendahkan diri kita sendiri gitu ya, dengan ucapan-ucapan yang negatif gitu ya. Saya mah nggak pantas untuk kaya, saya mah memang orang nggak punya, atau saya mah gampang sakit, setahun sekali pasti sakit, sekalinya sakit parah. Itu kan menjadi suatu program, afirmasi negatif menjadi suatu program. Mulai hari ini rubahlah itu semua gitu. Bukan berarti kita tidak boleh mengekspresikan diri kita, mengekspresikan keadaan batin kita ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita marah. Silakan Anda ekspresikan, silakan Anda luapkan dengan cara yang baik dan tepat. Tidak ada yang melarang itu semua. Itulah karena itu mulai hari ini belajarlah mengekspresikan perasaan Anda dengan cara yang lebih baik dan tepat. Ketika kamu marah, ya marahlah dengan cara yang tepat. Ketika kamu sedih, ya menangislah gitu. Ketika kamu kecewa, ya ungkapkanlah gitu ya. Jadi tidak perlu ditahan-tahan lagi gitu. Seringlah memberikan closing ketika kita berbicara, mengungkapkan suatu kekecewaan kita, kemarahan kita. Saya lagi marah, saya lagi kecewa banget sama kamu, tapi aku yakin semuanya akan baik kembali. Saya lagi sakit, tapi aku yakin saya akan sehat kembali. Nah, closingan itu yang akan terinstal dan masuk ke bawah sadar kita, yang akan memberikan motivasi baru untuk kita bahwa sejatinya kita mampu untuk sehat, kita mampu untuk kaya, kita mampu untuk bahagia, kita mampu untuk hidup dengan mapan, dengan makmur gitu, sesuai apa yang kita inginkan. Allah pun selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Allah pun selalu tahu apa yang kita lakukan, apa yang terbaik untuk kita. Belajarlah mencoba untuk selalu berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita juga. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah akan memberikan yang seperti apa yang kita prasangkakan gitu ya. Allah jahat, Allah tidak adil, ya mungkin akan Anda selamanya akan merasakan jahat, Anda akan selamanya merasakan ketidakadilan menurut Anda. Tapi ya Allah tidak akan pernah memberikan itu semua gitu ya, karena kita manusia memang banyak memiliki keterbatasan. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah gitu ya. Menurut Allah baik, terkadang kita merasa ini nggak baik gitu ya. Contohnya seperti ujian, mungkin ujian itu baik untuk kita menurut Allah agar kita dapat belajar, agar kita dapat mengambil hikmah dari ujian itu. Namun terkadang kita yang tidak bisa menerima. Penting sekali penerimaan di dalam hidup kita. Jadi memang hidup itu terkadang ada naik, ada turun, gitu, ada pasang, ada surut. Ya, kita harus tahu itu semua. Semakin kita tahu hidup itu memang seperti itu, semakin kita bisa juga melewatinya gitu. Semakin kita tahu bahwa berlayar itu akan ada banyak resiko, entah itu badai, entah itu ombak besar gitu ya. Semakin kita tahu bagaimana cara menanganinya agar kita dapat selamat berlayar sampai tujuan. Jadi saya teringat peribahasa Sunda yang sering sekali almarhum kakek saya katakan ke saya. Jadi guru sebeh memeh dahar, guru nepi memeh indit. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, kita harus tahu dulu ke depannya resikonya apa dari yang kita lakukan, apa resiko dari apa yang kita pikirkan gitu, supaya kita lebih berhati-hati untuk bertindak, untuk berpikir atau melakukan sesuatu, dan kita dapat membuat rencana untuk kedepannya dan berusaha, setelah itu berdoa gitu. Oleh karena itu mulai hari ini salam sehat dan penuh semangat. Saya Galus Suseno. Jangan subscribe video ini, jangan like video ini, jangan bagikan video ini ketika video ini tidak bermanfaat. Ketika channel ini tidak bermanfaat, jangan subscribe, jangan like.
Namun ketika video ini, channel ini bermanfaat, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.